dalam beberapa kasus rumah ibadah justru FKUB menjadi masalah. Aktor. Iya, menjadi aktor yang bermasalah. Meskipun menariknya di beberapa tempat FKUB menjadi solusi juga ada, cuma datanya lebih sedikit. FKUB itu didirikan dengan peraturan bersama dan diplot sebagai orang yang memberikan izin tempat ibadah. Nah, ketika FKUB ini kemudian menilai mana yang boleh dan tidak, di situ saja sebetulnya sudah ada pelanggaran bahwa hak itu bisa diberikan atau tidak diberikan. Menurut saya harusnya semua boleh, tapi dengan syarat. Kalau umatnya cuma 2, ya jangan dikasih izin 1000 meter. Kalau umatnya 50, ya jangan dikasih izin misalnya 1000 meter. Jadi begitu, semua boleh tapi punya batasan sesuai dengan fungsinya. Dari keseluruhan problem itu adalah memang yang terpenting adalah bagaimana rekrutmen anggota dan pengurusnya ini menjadi penting. Ia tidak hanya merefleksikan mayoritas dari agama-agama yang ada di warga atau masyarakat itu, tapi dia harus juga merefleksikan kebutuhan masyarakat tempat. Ada beberapa hukum yang mungkin pemerintah berusaha memperbaikinya, tapi lupa hanya memperbaiki teks, tapi lupa mengoreksi implementasinya. Yang paling utama dari penegakan hukum itu kan adalah mental aparat penegak hukumnya. Peristiwa bulan Mei, demonstrasi menolak hasil pemilihan Jokowi sebagai presiden, dan demonstrasi besar bulan September tahun lalu. Berapa orang yang mati? 5 orang yang mati, kan? Dan apakah ada yang diproses hukum, dipidana? Tidak ada. Menurut saya konsistensi soal itu yang menurut saya jadi PR besar bagi pemerintahan, apalagi di periode kedua Jokowi. Jadi atas nama menjaga kebebasan, kemudian memberangus kebebasan yang lain, seperti yang dilakukan terhadap, saya kira, kelompok-kelompok minoritas seperti Tahrir misalnya dibubarkan dengan alasan itu. Dan menurut saya ini ancaman yang sangat serius, karena ini sama sekali tidak mengurangi diskriminasi, sama sekali tidak mengurangi intoleransi di Indonesia, tapi menambah intoleransi baru. Upaya pemerintah mengatasnamakan kebebasan dengan melarang kelompok lain itu justru tidak mengurangi diskriminasi, tapi menambah. Dan saya kira ini bermasalah kalau diteruskan. Yang seharusnya ditegakkan itu adalah kebebasan orang. Dan kita tidak bisa menghukum orang hanya karena kita menganggap bahwa suatu ketika ia akan melakukan kerusakan. Tidak bisa semacam itu. Dari diskusi ini kita mungkin tidak tepat kalau ini memperhadapkan pemerintah versus masyarakat untuk melihat soal kasus intoleransi dan diskriminasi dan lain-lain. Tetapi dari sana kita juga saling menyepakati bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi penting, karena ini adalah problem kebangsaan kita, problem bersama yang tidak bisa hanya dilakukan oleh satu sektor atau lembaga saja. Dan karena pemerintah bukan entitas yang homogen, saya rasa ini pemerintah harus dilihat, dibaca sebagai bagian-bagian atau elemen-elemen yang sangat heterogen, sehingga ini akan memudahkan bagi kawan-kawan masyarakat sipil untuk berkolaborasi, bahwa banyak kawan-kawan di pemerintahan yang perlu dikawani, perlu kita bersekutu untuk menghadapi problem-problem intoleransi, diskriminasi dan lain-lain.